bertepatan dengan tanggal 19 malam 20 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, yang nanti insyaallah Allah pelihara kita panjang umur, sehat wal afiat, ya. Tanggal 1 Februari malam 2, berarti Selasa malam Rabu, itu malam 1 Rajab. Malam yang dihormati oleh Allah. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tapi Allah muliakan. Di antara malam 1 Rajab. Itu Allah muliakan. Padahal Allah nggak butuh, tapi Allah muliakan. Karena apa? Karena ada karunia-karunia yang Allah turunkan di malam itu. Terlalu amat sangat banyak. Saat hari Selasa malam Rabu, Maghrib malam 1 Rajab. Tuh, di antara malam-malam yang Nabi bersemangat beribadah kepada Allah, itu malam 1 Rajab. Karena doa nggak ditolak oleh Allah. Tuh, jadi baca doa biasanya di kita nih baca habis Maghrib, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70. Tuh diawali mulai 1 Rajab. Dan bulan Rajab bulan yang ditekankan untuk kita puasa sunnah. Paling miskin sehari, paling miskin. Dalam sebulan itu sehari, bisa tiap hari bohong. Nggak kuat, makanya itu kerja kerjaan. Minta maaf nih, Anda terlambat. Kenapa Anda meriang tadi? Meriang. Tuh sehingga, wah bismillahirrahmanirrahim, Anda mandi tapi nggak bersihin pala. Ya 5:30 lewat Anda baru jalan. Mungkin Anda pakai sweater yang tebal sama jaket. Sweater lain, jaket lain. Tapi alhamdulillah nih apa keringetan karena Anda pakai. Ya bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Ya, jadi bulan Rajab tuh bulan yang amat sangat harus kita perhatikan. Tuh, ngerti? Itu makhluk Allah Ta'ala nggak butuh. Allah Ta'ala nggak pernah butuh sama ciptaannya. Apapun yang Allah ciptakan Allah nggak punya kebutuhan. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha kaya, nggak butuh kepada seluruh alam semesta. Termasuk surga Allah nggak butuh. Tuh, tapi ada hamba-hamba yang diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk memuliakan apa yang Allah ciptakan. Kenapa? Di situ ada anugerah Allah, ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada sesuatu yang kalau kamu mengambil kesempatan dari yang Allah tentukan, kamu dapati pangkat derajat yang besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Di antara malam 1 Rajab 70. Mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Setiap Maghrib dulu dibaca kan, di sini bacakan ya haji wae. Baca kan? Di sini yang tahu baca. Bapaknya pernah Maghrib di sini dulu lagi rajin. Lagi rajin tuh zaman Haji Dayat Allah irham. Tuh nih, suka tuh anak pernah datang dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca mulai 1 Rajab. Tuh habis salat Maghrib 70. Ada wali besar, imam besar, dia dulu pendeta Yahudi tuh. Dulunya pendeta Yahudi. Namanya Imam Wahab bin Munabbih. Wali besar radhiyallahu rahmah. Wali besar itu. Asal pendeta Yahudi dia. Masuk Islam di zaman tabi'in. Dia bilang, "Qara'tu fit Taurah." Aku membaca dalam kitab Taurat. "Man istaghfarallaha fil ghudwi wal asal 70 marra rabbighfirli warhamni wa tub alaih harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang membaca pada bulan Rajab 70 kali habis Maghrib, 70 kali habis subuh, Allah haramkan jasadnya tersentuh neraka jahanam. Kalimat itu tertera dalam kitab Taurat yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa yang belum ada campur tangan manusia dalam merubahnya. Tuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70. Di bulan Rajab. Bang Basya baca pagi sama sore, arti sore itu Maghrib. Tuh, 70 kali. Harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka jahanam. Itu Imam Wahab bin Munabbih asal pendeta Yahudi. Masuk Islam di zaman tabi'in, entah siapa itu. Tuh, masuk Islam. Dia bilang, aku lihat, gorok tuh aku baca. Tuh, di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Jadi rahmat Allah nih buat kita umat Muhammad SAW. Hukum yang pernah ada zaman Nabi dulu, Allah enggak berlakukan zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ada hal-hal yang itu karunia Allah, berbentuk nasihat, berbentuk pandangan, berbentuk anjuran perbuatan mulia yang Allah Ta'ala pernah anjurkan itu dijalankan oleh umat Nabi Musa. Kebaikan tadi enggak Allah hilangkan buat umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Hukumnya enggak berlaku. Tapi mana pandangan, mana hal-hal yang ini dia dapat meningkatkan derajat, menggugurkan dosa, mau apa memberatkan pahala, itu tetap Allah Ta'ala pelihara berlaku buat umat Muhammad SAW.
Dengan cara Allah kasih ilham hamba-hamba Allah kehendaki, tuh nih, si hamba tadi dapat tuh nih apa yang pernah Allah telah wahyukan di zaman Nabi sebelum Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Di antara Imam Wahab bin Nabi, nyata dapat ilham dari Allah, ketemu kitab Taurat asli. Oh, dalam kitab Taurat tadi ada keterangan siapa-siapa yang di bulan Rajab baca istighfar 70 tuh nih di waktu pagi dan petang, ya, Allah haramkan jasadnya dari tersentuh api neraka jahanam. Kenapa kita minta ampun? Rabbaghfirli. Ya Allah, ampunkanlah bagiku segala dosa, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, dan beri aku taubat. Siapa orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dapat rahmat, lalu Allah terima taubatnya, dia masuk ke neraka jahanam? Enggak ada. Tuh, ringan 70 dan waktunya enggak tiap hari. Hanya dalam setahun sebulan, bulan Rajab. Tuh. Maka ada doa Nabi ketika jadi kan kita malam 1 Rajab insyaallah nih, Selasa malam Rebo. Tanggal 1 malam 2 Februari tidak masuk malam Rajab, melainkan lebih berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku sampai menjumpai Ramadan. Tuh, itu anjuran Nabi Muhammad tuh, ketika masuk bulan Rajab baca doa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya, ambil berkah lanjutan pelajaran sekarang tentang zikru, sebutan azwaji, istri-istri Nabi Muhammad SAW, wa auladih, dan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Tuh, Nabi Muhammad basyarun, manusia, la kal bashar, tidak seperti manusia. Berarti kemanusiaan yang ada pada Nabi itu dia sama sebagaimana kita, apa, Nabi berumah tangga. Tuh, tapi nggak seperti kita, nggak nafsu yang menjadi sasaran rumah tangganya. Tapi apa? Wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau untuk beliau menikah. Dan wanita juga nggak sembarangan yang pilihin Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syari wa tarih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada pepatah dalam bahasa Arab begini, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Perumpamaan orang yang belajar ilmu tapi tidak disertai pengamalan, tak ubahnya pohon tanpa buah. Pohon ini berbuah, tapi nggak ada kemanfaatan yang bisa diambil ketika pohon berbuah tadi nggak menghasilkan buah. Kita belajar ilmu agama, tapi nggak ada pengamalan, nggak bermanfaat itu ilmu. Sebab ilmu itu yahtif bil amal. Ilmu itu kalau mau tahu dia berbicara. Ilmu itu berbicara, dia berinteraksi. Kapan bisa diketahui ilmu itu benar? Ketika diamalkan. Jadi kalau mau tahu orang ini berilmu atau tidak, lihat aja ketika dia berbuat. Ketika kata orang berilmu berbicara, lihat pembicaraannya. Tuh, jadi pembicaraan seseorang membuktikan dia berilmu atau tidak. Kita sholat, atau mau tahu sholat kita, lihat ilmu. Ilmu itu kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Kalau ilmu nggak berbentuk nih, kayak anak omongannya kan ilmu nih, kan nggak berbentuk. Tuh, kapan diketahui Anda berilmu? Tuh nih, ketika Anda berbuat sebagaimana ilmu mengajarkan. Kita sholat, tuh nih, orang sholat mudah-mudahan gerakannya. Tahu nih, yang kita bisa memastikan ini orang sholatnya benar karena ada ilmu. Karena ilmu nggak ngajarkan ibadah asal. Sama kita belajar ilmu agama. Tahu nih, harus ada pengamalan dari ilmu tadi. Tuh, nah, ini ilmu yang kita pelajari malam ini menerangkan tentang sebutan tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Nama-nama istri Muhammad SAW dan nama anak-anaknya. Tuh, berarti apa yang kita harus amalkan dari ilmu tadi? Kalau punya anak, namain orang-orang mulia sisi Allah. Namain anak Sabrina, namain anak ya la ilaha illallah. Kan anak tuh punya hak. Kita dapat anak ya dari Allah Ta'ala berkat kita berumah tangga. Di antara hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua an yuhsin ismah, memperbagus namanya. Nama yang bagus, bukan nama yang kata ente sekarang lagi ngetop zaman sekarang seperti artis, tuh seperti pedangdut, bukan.
Yang ngomong perbagus nama kalian Nabi Muhammad SAW. Berarti nama tadi baik, adab, kesamaan dengan orang besar sisi Allah Ta'ala. Kalau emang laki, namain anak ente Abu Bakar, malu-malu amat. Namain anak ente Umar. Namain anak ente Utsman. Namain anak ente Abdurrahman. Namain anak ente Salman. Kan ada sahabat Rasul Salman Al-Faris. Orang mulia sisi Allah Ta'ala. Banyak. Nah, itu dia namain anak begitu. Ngambil berkah. Tuh, insya Allah anak yang namanya mengambil berkah dengan nama orang besar, insya Allah dengan rahmat nama tadi Allah telah tidak siksa dia. Tuh, makanya suruh namain Muhammad, namain Ahmad, namain Hamid, namain juga namain orang baik. Tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad Muhammad. Sebutan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW wa aulade dan anak-anak SAW Nabi Muhammad SAW. Al-masyhurat yang paling terkenal. Yang paling terkenal di dalam sejarah Islam yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi min azwajih, di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam, atas beliau senantiasa rahmat Allah Ta'ala dan salamnya, ihda asyrata imra'atan, istri Nabi Muhammad yang terkenal 11. Ustaz banyak amat, jangan dibahas. Nabi Muhammad dikasih tahu, qul innama ana basyarum mithlukum. Kalian, aku ini sama seperti kalian manusia. Tuh, innama yuha ilai. Hanya saja aku diwahyukan oleh Allah. Termasuk kawin itu wahyu. Rasul menikah sama ini, sama ini, sama ini. Itu wahyu Allah. Bukan nafsu. Bukan syahwat. Bukan kemauan. Bukan. Wahyu. Aku sama kalau kalian. Aku nih Rasulullah. Ya, basyarun manusia. Mithlukum. Seperti kalian. Yuha ilayya, hanya aku diwahyukan oleh Allah. Dalam hal apa? Dalam semua tindak tanduknya. Semua tindak tanduk Rasulullah wahyu dari Allah. Bukan beliau punya mau, bukan beliau punya syahwat, enggak ada. Haramkan di hati kita menganggap Rasul seperti itu. Enggak ada. Rasulullah enggak ada syahwat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nikahnya wahyu dari Allah. Tuh, nikahnya wahyu. Semua perbuatan itu wahyu. Kan orang kafir Quraisy banyak. Muhammad, ente bawa wahyu jangan begitu, cari dong. Tahu ngerti? Enggak bisa, aneh enggak bisa tuh mengganti-ganti mengganti-ganti ajaran. Tahu ngerti? Karena ini tidak datang dari kemauan aku. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lebih melainkan mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada aku. Semua perbuatan Rasulullah wahyu. Semua. Jangan ada terlintas dipikir kok Rasulullah. Jangan. Wahyu. Dan tidak datang wahyu kecuali hanya kepada Nabi dan Rasul. 11. Itu Rasulullah. Lain dari Rasulullah nggak boleh. Hanya berlaku 4. Tuh. Tapi 4 yang syahwat kan hancur-hancuran. Orang nikah lebih dari 1 karena nafsu hancur. Tuh, dia hanya pakai kalimat yang tersurat. Kan boleh lebih dari 1. Boleh. Tuh, tapi kan ada syaratnya. Ada syaratnya, ada niatnya, ada tujuannya, sasaran ente apa untuk menikah lebih dari 1. Yang udah hancur. Tuh, kalau ngancur sama bini pertama, hancur dua-duanya. Nyatanya begitu. Hanya ngambil kalimat yang tersurat, boleh lebih dari 1. Dia nggak lihat syarat, dia nggak ukur kemampuannya. Tuh, hancur. Nafsu. Nggak ada perbuatan yang didasari dengan nafsu, kesonoy bahagia, nggak ada. Semuanya kehancuran, semua kebinasaan. Kenapa? Karena nafsu itu wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu tidak memerintah, tidak menyuruh, tidak mengajak kecuali kepada apa-apa yang hasilnya keburukan. Semuanya buruk, semua kehancuran, semua kebinasaan. Nafsu. Tuh, makanya datanglah syariat Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana berbuat di alam dunia yang itu tidak dikendalikan oleh nafsu kamu, melainkan ilmu yang mengatur kamu. Selamat kita. Tuh. Jadi perbuatan dengan nafsu hancur. Tuh, jadi istri Nabi yang terkenal, yang paling masyhur 11. 1, Khadijah bintu Khuwailid. Siti Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid Al-Asadiyah, marganya Al-Asadiyah. Tuh. Wahia, dan dia itu Siti Khadijah sayyidatu nisa'i, penghulu, teladan dari semua istri Nabi yang 11. Penghulunya beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wa asbaquhunna islaman wa nikahan. Dan Siti Khadijah itu dia adalah wanita pertama ya yang mendahului wanita-wanita lain di kota Makkah dan mendahului wanita lain dari istri Rasulullah dalam memeluk agama Islam. Enggak ada wanita yang pertama kali memeluk Islam di kota Makkah dengan mengimani Rasulullah sebagai Rasulullah
kecuali wanita pertama Siti Khadijah. Ngambil nama anak kita lahir perempuan Khadijah. Mau tambahin terserah. Khadijah apa? Oh, Khadijah Apriani karena lahir bulan April. Orang sekarang kan begitu. Tuh. Khadijah Yulianti lahir bulan Juli. Udah gitu. Iya begitu aja udah. Yang penting ambil nama orang besar. Tuh. Apa? Bukan wahyu. Wahyu. Rasul dari lahir wahyu. Hah? Sekarang nggak ada yang mampu gitu Rasulullah. Dalam sisi lain kita bisa, tapi nggak bisa. Nah, perawan dulu, nanti yang kedua berjanda dengan alasan niatnya nolong. Jadi yang Siti Khadijah tuh Sayyidah, arti Sayyidah tuh pelopor, pemimpin, teladan dari semua istri Nabi yang lainnya. Dia di atas segala. Dan dia itu asbaquhunna, paling dulunya di antara istri Rasulullah. Bahkan paling dulu dari semua wanita yang ada di kota Mekah, Islaman yang mengakui akan akan agama Islam, agama yang Allah ridhoi melalui Muhammad SAW. Wanita pertama yang masuk Islam. Wanikaha, dan dia adalah wanita pertama yang dipersunting oleh Muhammad SAW. Nabi umurnya 25, Siti Khadijah 40. Tuh, kalau nggak wahyu nggak mungkin. 25 loh, kalau kita mikir. Kita jangan 25 ke 40 dah. Kita umur 25, perempuan 27, mikir kita. Beda 2 tahun mikir. Tuh, tapi ini karena Nabi Muhammad SAW dari lahir sama udah bimbingan Allah. Tuh nih, udah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ini, Nabi jalankan. Tuh nih, dan nggak ada apa yang diperbuat oleh Nabi, akal terima, nggak ada. Karena keimanan yang harus membenarkan apa yang Nabi perbuat dalam setiap darab langkahnya. Akal nggak terima. Walam yatazawwaj fi hayatiha ghairaha. Dan Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menikah, tidak kawin, ya, semasa hidup berumah tangga dengan Siti Khadijah kepada wanita lain. Jadi sejak umur 25 Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Umur Siti Khadijah 40 tahun. Selama berumah tangga dengan Siti Khadijah, Nabi enggak nikah dengan perempuan lain. Tuh, Nabi menikah selanjutnya tuh dari 2 sampai 10 setelah Siti Khadijah meninggal. Tuh. 2. Siapa istri Nabi yang kedua? Semua ada 11. Aisyah tuh bintu Abi Bakar. Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Umurnya 7 tahun. Umur Siti Aisyah 7 tahun. Itu pun sama perintah Allah. Sebelum terjadi pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah di dunia, udah dinikahkan dulu di surga oleh Allah. Kenapa? Malaikat Jibril datang bawa foto. Ada di kitab Al-Jawahiriyatul Lu'lu'iyah. Kitab ada namanya Al-Jawahiriyatul Lu'lu'iyah. Kalangan Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati. Tuh, ana pernah terangkan ulama dulu. Al-Jawahiriyatul Lu'lu'iyah bi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tuh, jangan Jibril datang ke Rasulullah bawa foto. Foto, kayak fotonya bukan foto dari kamera ini yang di Margonda, bukan tuh yang perintah. Bukan, dari surga. Tuh. Udah, Nabi Muhammad bawa foto. Malaikat Jibril. Ya Muhammad, zawijha, kawinkan dengan engkau ini perempuan ini. Kata mana Rasul, ya Jibril ini siapa? Udah, engkau cari nih perempuan di kota Makkah ini yang sama dengan foto ini. Dan engkau diperintahkan Allah untuk menikahi dia. Fa innallaha qad zawwajaka fil jannah. Karena Allah udah menikahkan engkau dengan perempuan di surga. Dengan disaksikan seluruh para malaikat dan bidadari. Rasul bilang siapa ini anak? Tuh, udah. Rasul panggil ibu-ibu yang mereka temannya Siti Khadijah. Tuh, tapi Siti Khadijah meninggal. Panggil. Tuh, nanti setelah dipanggil sama Rasulullah diunjukin satu-satu. Man min kunna, siapa di antara kalian yang kenal dengan wanita yang sama seperti foto di kota Mekah? Lihat nih, ibu-ibu kan kepo ya. Siapa ya? Ini mah kayaknya anak sini nih. Tahu-tahu ada satu orang. Yang ini kayak Aisyah nih. Ini kayak Aisyah. Aisyah mana? Aisyah, anak Abu Bakar. Coba diperhatiin deh. Mirip. Mama kan dia. Lihat coba. Iya, ya Rasulullah, innamah hiya Aisyah.
Tuh, bintu sahibak Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini masih Aisyah Rasulullah. Aisyah, mana Aisyah kata Rasulullah? Siapa? Anak Abu Bakar, sahabat engkau. Hah? Si Abu Bakar punya anak perempuan. Tuh, nih. Dan yang pertama Abdurrahman tuh anak Abu Bakar. Udah, panggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Setelah dipanggil Abu Bakar, hal indak bintun, ente punya anak kecil? Punya anak kecil perempuan? Galam ya Rasulullah. Siapa namanya? Aisyah. Zawijni iyaha. Kawinkan aku sama dia. Abu Bakar bukan orang yang ngagum Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ya saghirah, matali gobek. Ya Rasulullah, dia masih kecil. Enggak layak buat kamu. Dan aku khawatir dia enggak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami. La talik enggak layak ya Rasulullah. Bukan aneh nolak ya Rasulullah. Tunjukkan ini foto. Ja'ani Jibril. Malaikat Jibril datang kepada aku bawa ini foto. Dan dia mengatakan Allah telah mengawinkan aku dengan dari surga dan memerintahkan untuk mengkawinkan. Ya Rasulullah, kalau begitu ahal. Nah, Rasulullah. Ya. Dikawinin langsung. Rasul pulang Abu Bakar. Sama Abu Bakar, ya Aisyah, pergi engkau ke Abu Bakar. Nih bawa nih apa baskom isi korma. Nih, bilang ya Rasulullah, ini yang tadi ayahku janjikan kepada kamu. Tidak jangan tahu. Maksudnya janjikan nih dia nih apa yang udah menjadi istri kamu. Udah pulang, Siti Aisyah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rasulullah bukain. Siapa ya? Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Sini. Ditarik baju Rasulullah. Kan udah saja istri. Cuma Siti Aisyah nggak tahu. Tuh, perempuan hak walinya bapak kandung. Tuh hukum agama. Jadi bapak kalau untuk menikahkan anak perawan nggak perlu izin kepada anaknya. Hanya disunatkan izin. Disunatkan. Tuh. Udah begitu ditarik, ih apa sih kata Siti Aisyah? Kok Rasulullah begitu sih naik baju aneh? Ingat umur 7 tahun. Pulanglah Siti Aisyah. Abah, kok Rasulullah begitu sih? Kenapa? Masa baju Aisyah ditarik-tarik? Ush. Jangan berkata-kata yang nggak pantas kepada Rasulullah ya. Qad zawwajtuki iya. Aku telah menikahkan engkau dengan Rasulullah. Teriak Siti Aisyah gembira. Gembira, wih. Umur 7 tahun. Wa galat Siti Aisyah berkata, ma farihtu bi syai'in fi umri. Tuh nih, min kalami abi qad zawwajtuki iya. Kata Siti Aisyah, aku nggak pernah bergembira sama sekali ya, yang melebihi kegembiraan daripada mendengar omongan ayahku, engkau telah aku nikahkan dengan Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Girang nih Siti Aisyah. Yang pertama kali nikahin Allah ya, di surga. Tuh baru di dunia perintahkan. Sama Sayyidina Ali Siti Fatimah kan begitu. Siti Fatimah anak Rasulullah itu lebih dulu Allah nikahkan di surga. Tuh. Dengan Sayyidina Ali baru di dunianya. Wah itu sih harus jamaah itu. Itu sih hati yang Allahu Akbar itu. Yang nggak salah berguru, nggak salah nonton kajian di YouTube. Jadi kedua Siti Aisyah kata Rasulullah. Istri Rasulullah Siti Aisyah, anak Abu Bakar. Wa Sauda bintu Zam'ah, dan yang ketiga istri Muhammad SAW Siti Sauda. Ini kita ambil berkah, punya anak, punya cucu, namain. Namain tuh ngambil berkah dari nama istri Muhammad SAW kalau perempuan. Anak kek, cucu kek. Jangan nyari di Google. Jangan. Karena nama anaknya Omikron. Ada kan corona, nama anak corona ada. Berapa tahun lalu? Aduh ya Astagfirullahaladzim. Iya, jadi nama itu pengaruh kejiwaan. Jadi pertama Siti Khadijah, kedua Siti Aisyah, ketiga Siti Sauda binti Zam'ah. Ini Siti Sauda sama Siti Aisyah jaraknya nggak sampai sebulan nih. Taruhlah sebulan. Siti Aisyah itu satu-satunya wanita yang Rasul nikahi perawan. Selebihnya janda. Tidak ada istri Rasulullah yang Rasul nikahi dalam keadaan perawan kecuali Siti Aisyah. Anak Abu Bakar dalam usia 7 tahun paling top. Sebagian kitab pernah baca 6 tahun, tapi yang kuat 7 tahun. Selebihnya janda. Siti Sauda Siti Sauda binti Zam'ah janda. Terus yang keempat, istri Muhammad SAW. Siapa? Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Siti Hafsah, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar mertua. Masa mertua dikafirkan oleh orang Syiah, orang gila ini. Apa iya Allah Ta'ala memilih sembarangan orang jadi mertua Rasulullah? Mustahil lah. Akal nggak terima. Kan Sayyidina Abu Bakar tadi kan mertua. Karena anaknya istri Rasulullah. Sekarang yang keempat istri Rasulullah Siti Hafsah.
Siti Hafsah itu siapa? Bintu Sayyidina Umar bin Khattab. Anak Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar jadi sahabat ini. Kan Sayyidina Umar jadi sahabat sebelum hijrah ke Makkah. Sebelum hijrah ke Madinah. Tuh, dengan Rasul nikah sama Siti Hafsah di Madinah. Ini ya ngaco ini orang ini. Nggak masuk akal gitu. Masa iya kalau emang Sayyidina Umar kafir tuh punya anak, la ilaha illallah. Tahu tuh otaknya di mana tuh orang tuh bingung. Nggak punya otak kali ya. Jadi Siti Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang kelima, wa Zainab bintu Khuzaimah. Istri yang kelima dari istri Rasulullah yang 11 namanya Siti Zainab. Siti Zainab bintu Khuzaimah. Alhamdulillah anak punya anak namanya Zainab. Anak kedua Zainab. Yang satu Toha. Hah? Siapa ya? Semua janda. Semua kecuali satu, Siti Aisyah tadi. Semua janda. Tuh aneh ngambil berkah nama anak Zainab. Dan ada orang minta nama kepada aneh dari yang ngaji maneh, namanya Zainab. Tuh, kenapa? Karena aneh lihat sejarah Siti Zainab, anak Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain. Saudara Sayyidina Ali Zainal Abidin, pernah baca riwayatnya. Ketabahannya, ketangguhannya, namanya Zainab. Termasuk anak-anak nama Zainab. Yang keenam, Zainab bintu Jahsyin. Siti Zainab lagi. Rasulullah punya istri nama Zainab 2. Pertama Zainab bintu Khuzaimah, itu yang nomor 5. Yang keenam Zainab bintu Jahsyin. Yang ketujuh, istri Muhammad SAW, Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Tuh Ummu Salamah. Kalau kita mau punya anak namanya Salamah aja ya. Kakak anak namanya Salma. Anak punya saudara perempuan namanya Salma. Salma itu nama sahabat Rasulullah juga, itu perempuan. Tuh. Yang kedelapan, wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Tuh istri Muhammad SAW. Yang kesembilan, ini kesembilan sejauh yang Anda tahu banyak yang pakai orang Madura. Karena Anda pernah ke Madura punya teman apa? Juwairiyah. Ada tuh orang namanya Siti Juwairiyah. Tuh, nyata di antara istri Nabi Muhammad SAW yang nomor 9 namanya Juwairiyah. Ada yang nama Juwairiyah banyak itu. Juwairiyah banyak. Yang ke-10 istri Muhammad SAW, Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Siti Maimunah. Namanya Maimunah. Banyak yang pakai ada Masjid Al-Maimun. Tuh, kalau laki Maimun, kalau apa Ki Haji Maimun Zubair, Allah yarhamu. Tuh, Ki Haji Maimun Zubair tuh, ya. Tuh kalau laki Maimun, perempuan Maimunah, kalau minuman limun. Oh iya minuman limun. Tuh. Yang 11 siapa? Sofiyah bintu Huyayyin An-Nadriyah. Yang ke-11 istri Muhammad SAW namanya Siti Sofiyah. Tuh, banyak orang nama Sofia banyak. Tuh, Anda punya ipar namanya Sofia. Orang-orang dulu tuh kalau minta nama, ya, mau minta nama buat anaknya, yang dicari orang alim. Kiai, Habib, segala macamnya. Maka orang dulu namanya bagus-bagus. Syamsuddin, Khairuddin, Nasiruddin. Sekarang nama orang siapa ya? Siapa namanya? Higuain. Maksudnya pemain Argentina. Ya betul ya? Nah, astagfirullahaladzim. Jangan, kita yang belajar agama adakan perbedaan. Tuh. Itu dia, bukti ente berilmu apa? Tuh, kelihatan ilmu ente nggak kelihatan yang ente miliki. Tuh nih, tapi dari kehidupan ente nyata apa? Oh, namanya kok bagus-bagus ya. Tuh nih. Oh, berarti itu ilmu yang berbicara. Kenapa? Dia ngaji, pernah dengar tuh nama istri Muhammad SAW, pernah dengar nama Muhammad SAW. Sehingga dari nama-nama yang diingat diambil berkah buat anaknya, buat cucunya, buat segala macam yang dia kenal baik. Oh namain aja itu. Kok namanya itu sih? Iya saya pernah nuntut ilmu hadir. Ada keterangan nama orang besar sih Allah tuh diantaranya Abdurrahman. Maksudnya Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Auf. Sahabat Rasulullah. Yang lagi sembahyang. Dia digoda dengan pohon kormanya. Yang di situ ada 10.000 batang korma. Soalnya sholat dia keganggu. Habis sembahyang. Tuh ngerti? Didatang, ya Rasulullah aku sedekahkan nih kebun korma aku yang terdapat dan untuk kaum muslimin fakir miskin. Nah ini dunia udah nggak ganggu aneh. Kita lagi sembahyang keganggu, habis sembahyang kita ikutin. Wah tadi kebayang bisnis tuh. Assalamualaikum, doa agak bisnis langsung. Hati otak kita masih diliputi dengan gituan. Makanya diwajibkan belajar. Oh Abdurrahman bin Auf, oh Salman Al Farisi, oh yang perempuannya, oh Zainab, oh Sofia. Ingat tuh ada orang lahir. Namanya yang bagus siapa ya? Kalau mau nama sih ada, maaf nih ya, bukan ngajarin. Namanya Sofia. Ya nama apa tuh? Nama salah seorang wanita yang menjadi istri Rasulullah. Oh bagus sih, bagus. Mau tambahin terserah. Tapi ambil berkah coba Sofia. Tuh, kalau dia pakai bagus alhamdulillah. Emang nama tadi udah aneh buat zaman sekarang ya, udah aneh.
Haula'il muttafaq alaihinna min azwajih. Ini mereka-mereka yang 11 itu adalah wanita-wanita yang udah disepakati dalam dunia Islam. Mereka adalah orang-orang yang sebagai istri Muhammad SAW. Jadi sejarah Islam, ya, di belahan dunia manapun, ya, 11 orang ini disepakati. Adapun kalau ada mungkin ada sejarah lain, nambah-nambahin atau mengurangin, ya, itu kurang kuat. Yang jelas 11 ini disepakati. Matat minhunna fi hayati sintan. Dari 11 istri Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah meninggal saat Rasulullah masih hidup ada 2. Rasulullah hidup. Dari Rasulullah hidup, tunggu, 2 istrinya telah mendahulukan beliau. Siapa? Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Tuh, Siti Khadijah sama Siti Zainab. Artinya apa? Artinya Rasulullah didahului, tunggu, oleh istrinya yang meninggal. 2. Siti Khadijah binti Khuwailid sama Siti Zainab binti Khuzaimah. Siti Khuzaimah meninggal jadi Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Siti Khadijah ketahuan dia emang meninggal pertama. Tuh. Terus wa tuwfiya an tis'il bawaqi radhiyallahu taala anhunna. Dan Nabi Muhammad SAW wafat sementara beliau meninggalkan 9 istri. Tuh, jadi yang 9 tuh meninggalnya belakangan dari Rasulullah. Yang 2 lebih dulu. Yang 9 belakangan. Jadi Rasulullah meninggal nih hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tuh, saat Rasulullah meninggal, ya, Rasulullah meninggalkan 9 istri. Adapun anak cuma 1, Siti Fatimah doang. Yang 6 udah meninggal duluan. Tuh, jadi Rasulullah meninggalkan 9 istri, 124.000 sahabat. 124.000 sahabat saat Rasulullah meninggal. Tuh, dengan di aneka tempat berbeda-beda. Istri 9. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'an. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا معثوما. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كروبا إلا كشفته ولا عيوبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا الله بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالرفيق. يا الله بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالرفيق. يا الله بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالرفيق. يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا طيبة واستعملنا صالحة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن
عن كل شيء ولا تحاسبنا من كل شيء وأعطنا كل شيء ولا تعذبنا على شيء. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر والأنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأدر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رشد المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurangnya minta maaf, minta rida, minta maaf, minta rida, minta maaf, minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.